Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa azalal gummah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal huda huda Muhammad wa syarral umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal mukarramat, segenap para alim ulama il amilin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hujjaj, para asatiz dan seluruh ikhwanul muslimin wal muslimat, yang mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan iman dan takwa. Allah selalu memberikan kita kesehatan zahir dan batin, dan selalu istiqomah di jalan siratal mustaqim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini menerangkan tentang babul khusyu'i fis sholati, yaitu bab menerangkan kiat-kiat meraih salat yang khusyuk. Ini kami ambil dari kitab Durarul Muntaqa fi Durusin Yaumiyah, berawal dari surah Al-Mu'minun ayat 1, 2 dan selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin, sungguh bahagia, sukses orang-orang mukmin. Seperti apa orang-orang mukmin yang Allah sebutkan sebagai orang yang beruntung, berhasil, sukses dan lain sebagainya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil ataupun orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang selalu berusaha khusyuk di dalam menjalankan salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya sampaikan kiat-kiat apa yang harus kita lakukan agar kita bisa meraih salat yang khusyuk, terlebih dahulu saya ungkapkan dua hadis yang sahih yang menerangkan tentang kemuliaan, tentang keutamaan orang-orang yang melaksanakan salat sunnah qabliyah dan solat sunnah ba'diyah, karena nanti ada hubungannya dengan kiat untuk meraih solat yang khusyuk. Pertama saya angkat hadis dari Ummu Habibah. Hadis ini muttafaqun alaih, artinya disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari Ummu Habibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholla, barang siapa yang solat, isnatai asyrata raka'atan, sebanyak 12 rakaat, fi yaumin wa lailatin, di siang hari dan malam hari. Maksudnya barang siapa yang solat sebanyak 12 rakaat siang dan malam, apa yang akan Allah berikan bagi mereka? Lahu bihinna baitun fil jannah, maka Allah akan siapkan tempat yang mewah, tempat yang gemerlap fil jannah, di surga.
Orang yang mau melaksanakan sholat sebanyak 12 rakaat, Allah akan siapkan tempat di surga. Para jamaah, kalau kita sedikit berbicara tentang tempat ini sangat penting sekali. Jangankan di akhirat, di dunia saja manusia sering berebut tempat. Umpama di sini kita melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, baik di masjid yang lain ataupun di tempat-tempat yang lain, banyak saudara-saudara kita yang bawa sajadah, tikar dan lain sebagainya. Kenapa mereka membawa? Khawatir tidak kebagian tempat. Nah, bahkan saat hari ini saudara-saudara kita dalam rangka menyambut tahun baru, ya, peralihan dari 2015 menuju 2016, ya, bahkan sebulan 2 bulan yang lalu banyak tempat-tempat, banyak hotel-hotel yang berbintang yang mahal sudah di booking. Kenapa mereka membokingnya sebulan 2 bulan yang lalu? Khawatir tidak kebagian tempat. Di dunia manusia berebut tentang tempat ini para jamaah, apalagi nanti di yaumul qiyamah. Nah, ada suatu amalan yang apabila kita laksanakan, nanti di surga kita dari sekarang tempat itu bisa kita booking. Dengan bagaimana? Yaitu dengan melaksanakan sholat sebanyak 12 rakaat. Berarti kita sudah booking tempat fil jannah di surga. Mana yang 12 rakaat itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Berarti 12 rakaat. Siapa yang selalu meluangkan waktunya, berusaha istiqomah, ya, untuk melaksanakan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah sebanyak 12 rakaat tadi, maka dia sudah memboking tempat di surga. Muttafaqun alaih. Ini hadis yang disepakati kesohihannya. Saya angkat satu hadis yang kedua, yaitu hadis yang sahih minal Muslim, dari hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah ibnu Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla asyra raka'atin," barang siapa yang solat sebanyak 10 rakaat, "lahu bihinna baitun fil jannah," juga Allah akan bangunkan tempat di surga. Riwayat yang kedua menyebutkan sama kesohihannya, yaitu disebut dari Abdullah ibnu Umar. Kalau tadi dari Ummu Habibah sebanyak 12 rakaat. Sekarang hadis yang kedua adalah hadis yang sahih dari Abdullah ibnu Umar menyebutkan 12 rakaat. Mana yang 12 rakaat? 2 rakaat sebelum zuhur, tidak dilaksanakan 4. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, dan 2 rakaat qablas subhi, sebelum sholat subuh. Artinya apa para jamaah? Saya paparkan, saya angkat 2 hadis yang sama-sama tinggi kesohihannya. Kalau kita melihat sahabat kita, teman kita yang melaksanakan sholat qabla zuhri sebanyak 4 rakaat, dia benar, dia menggunakan hadis dari Ummu Habibah. Akan tetapi jikalau ada juga teman sahabat saudara kita yang melaksanakan sholat sunnah qabla zuhur sebanyak 2 rakaat, dia pun menggunakan hadis yang sahih cuma dari Abdullah ibnu Umar. Jadi dengan demikian kita tidak menyalahkan sahabat kita, tidak menyalahkan teman kita. Berarti akan terbuka sebuah wawasan kita. Ini juga yang dilakukan oleh Imam Syafi'i para jamaah. Imam Syafi'i membuat 2 fatwa yang disebut dengan Qaulul Qadim, fatwa lama, ketika beliau tinggal di Irak. Akan tapi ketika beliau tinggal di Mesir, dibuatlah fatwa baru yang disebut dengan Qaulul Jadid. Mungkin ketika Imam Syafi'i tinggal di Irak
dia menemukan hadis-hadis Rasulullah di situ, dan dia membuat fatwa, disebut fatwa lama. Ketika dia tinggal di Mesir, tidak ditemukan hadis yang ketika tinggal di Irak, maka beliau membuat qaulul jadid, fatwa yang baru. Nah, artinya mungkin kita belum ketemu dengan satu hadis yang sahih, terus kita melihat sahabat kita melaksanakan sholat qabla zuhri 4 rakaat, maka tidak serta-merta kita salahkan. Nah, ketika kita sudah menemukan dua-duanya hadis semacam ini, ya, cuma dari Ummu Habibah dan dari Abdullah ibnu Umar, kesohihannya sangat tinggi dua-duanya, silahkan, ya. Ada lagi satu hadis para jamaah, saya paparkan yang ketiga, hadisnya sahih dari hadis riwayat Imam Muslim. Bagi saudara-saudara atau teman kita yang melaksanakan sholat qoblal maghrib dan qoblal isya, ya, di sini juga Rasulullah menyebutkan sahih hadisnya dari riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, baina kulli azanaini sholah, baina kulli azanaini sholah, baina kulli azanaini sholah. 3 kali Rasulullah mengucapkan hadis ini. Antara azan dan iqamah ada solatnya. Antara azan dan iqamah ada solatnya. Antara azan dan iqamah ada solatnya. Maksudnya sebelum maghrib dan sebelum isya. Akan tapi dilanjutkan Rasulullah dalam hadis ini, liman sya'a, bagi yang mau. Dari lanjutan hadis inilah disebutkan lebih tinggi kesohihan hadis dari Ummu Habibah yang menyebutkan 12 rakaat, dan dari Abdullah ibnu Umar yang sebanyak 10 rakaat. Lalu permasalahannya sekarang bagaimana? Kalau kita sudah memahami kemuliaan, keutamaan, fadilah solat qobliyah dan ba'diyah, bagi saudara-saudara kita yang belum atau yang tidak melaksanakannya, bagi mereka yang sudah memahami demikian mulianya, demikian besar pahala ganjaran yang akan Allah berikan, terus tidak mau melaksanakannya, bisa kita ambil sebuah contoh iktibar, yaitu bagaikan sebuah burung. Burung Allah berikan suatu nikmat, suatu anugerah berupa sayap. Tujuannya apa? Supaya burung ini bisa terbang. Akan tetapi ketika burung ini tidak menggunakan anugerah yang Allah berikan berupa sayap, maka 2 kemungkinan burung. Burung yang tidak memanfaatkan sayapnya untuk terbang ada 2 kemungkinan. Persis seperti orang yang sudah paham pahala ganjaran yang akan Allah berikan bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, seperti burung yang Allah berikan sayap tapi tidak dimanfaatkan. 2 kemungkinan burung itu. Pertama, itu adalah burung yang malas. Yang kedua, itu adalah burung yang bodoh. Cuma 2 kemungkinan. Burung yang tidak memanfaatkan sayapnya bisa jadi itu burung malas. Yang kedua, bisa jadi itu adalah burung yang bodoh. Karena itu di dalam doa Rasul mengajarkan kita, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita selalu berdoa, ya, bermohon kepada Allah dihinggapi dari sifat-sifat malas ini. Nah, ini kemuliaan, keutamaan tentang sholat qobliyah dan ba'diyah. Luangkan waktu kita para jamaah untuk melaksanakannya agar kita bisa memboking tempat di surga. Kalau sudah kita memahami, ya, terus hal apa yang harus kita laksanakan, hal apa yang harus kita kerjakan agar kita sampai ke makom khusyuk di dalam sholat. Karena disebutkan tadi di awal surah Al-Mu'min itu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Awalan disebutkan, pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin sampai ke makom atau sampai kepada tingkatan khusyuk salat, ayyang zural muslim ila maudi'is sujud. Hendaknya orang yang salat itu pertama dia lakukan adalah dia melihat
ila maudhi'is sujud, tempat di mana kita akan sujud. Jadi kita jangan ngelihat kiri kanan tempat kita sujud, liatin. Ya. Wala yaltafitu fi salatihi. Jangan sekali kalian berpaling dari tempat solat. Kenapa? Karena orang yang solat itu yunaji, sedang munajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, perhatikan maudhi'is sujud, tempat kita sujud. Walaupun para jamaah, menurut Imam Syafi'i, andai kita ngelirik ke kiri, ngelirik ke kanan atau ngelihat ke atas, ya, tidak membatalkan solat selama dada tidak ikut bergerak. Ya. Akan tetapi sangat bahaya sekali. Bagaimana ancamannya? Ini saya angkat. Kebetulan dalam kitab ini ada catatan kakinya, yaitu hadis dari Imam Ahmad, hadis yang ke-172. Rasulullah bersabda, la yazalullahu muqbilan 'ala al-'abdi fi salatih. Allah senantiasa memperhatikan hamba-hambanya ketika dari awal dia mulai solat sampai selesai. Ketika kita mulai sholat takbir Allahu Akbar, Allah sudah memperhatikan kita dari awal kita mulai sampai Assalamualaikum sampai terakhir. Allah perhatikan kita. Kapan hal itu terjadi? Malam yaltafit, selama kita tidak nengok kiri kanan, selama kita tidak berpaling dari sholat kita. Fa'idha sarafa wajhu in sarafa anhu. Apabila kita berpaling, artinya kita seperti tadi ngelirik kita kiri kanan atas, ya, bahkan disebut dalam kitab Bulughul Maram, ya, itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini insarafa anhu, saat itu Anda berpaling dari sujud Anda, maka Allah pun berpaling dari kita. Ini ancamannya, ya. Artinya memang kalau menurut mazhab Syafi'i tidak membatalkan sholat, akan tetapi ketika kita memalingkan pandangan kita ila maudhi'is sujud, dari tempat sujud kita, saat itu Allah juga berpaling dari kita. Nah, ini para jamaah yang pertama, ya, hendaknya kita melihat tempat maudhi'is sujud, tempat sujud kita. Sanian, lalu yang kedua yang kita lakukan agar kita sampai kepada tingkatan khusyuk dalam solat, tadabburul Qur'anil Karim wal azkari lati yaquluha fi salatihi. Hendaknya kalau solat itu mentadabburkan Al-Quran, mentadabburkan bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca, wal azkari lati yaquluha fi salatihi, dan zikir-zikir yang ada di dalam solat. Allahu Akbar itu zikir yang ada dalam solat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, itu adalah kumpulan zikir-zikir yang ada di dalam solat. Tadabbur Al-Quranul Karim yang kita baca, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, terbayang bahwa pujian hanya milik Allah, ya. Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu Maha Rahman, sayang kepada hamba-hambanya. Artinya apa? Banyak orang yang kerja, banyak orang yang beraktivitas tidak melibatkan Allah, sukses. Apalagi kita melibatkan Allah. Karena itu apapun yang kita kerjakan, ya, segala yang kita kerjakan ketika kita melibatkan Allah, maka kesuksesan dan kesuksesan pasti akan kita raih. Orang yang bekerja tidak melibatkan Allah saja, Allah kasih kesuksesan. Itu rahmannya Allah. Orang-orang kufar tidak pernah melibatkan Allah, sukses dia. Itu rahman, kasih sayang Allah. Apalagi kita melibatkan Allah. Kita mulai bekerja melibatkan Allah, kita makan kita libatkan Allah, maka makan kita mengandung keberkahan. Semua aktivitas kita ketika kita melibatkan Allah, maka terngiang tadabbur kita Ar-Rahmanir Rahim, ya. Apa makna tadabbur ini? Menghayati, ya. Kita hayati, ya. Bisa dengan menghayatinya bimakna, ya, memahami makna-maknanya, ya.
Di sini disebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini dalam surah Muhammad ayat 24, di mana Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Apa kalian tidak mentadabburkan Al-Qur'an, menghayatinya, meresapinya? Am ala qulubin aqfalha, kalau enggak hatimu mati. Imam Ghazali berkata, para jamaah, ada 3 tempat kalau kita kepingin ngelihat hati kita ini sudah mati atau masih ada. Ini kata Imam Ghazali. Ya. Pertama, kata Imam Ghazali, inda qiraatil Qur'an. Ketika Anda membaca Al-Qur'an, kalau Anda menemukan ketenangan, kalau kita menemukan kedamaian, kesejukan ketika membaca Al-Quran, baik di luar ataupun di dalam sholat, hatimu hidup. Tapi kalau Anda tidak menemukan ketenangan, tidak menemukan ketentraman membaca Al-Quran, baik di luar ataupun di dalam sholat, hatimu mati, kata Imam Ghazali. Ini ya. Yang kedua, kata Imam Ghazali, inda iqamatis sholah. Ya, ketika kita sholat, ya, kalau kita sholat kita tidak menemukan ketenangan batin, kita tidak menemukan kedamaian, ketenangan jiwa, maka itu tanda hati kita mati. Bahkan Rasulullah, ya, yang disebut basyarun lakal basyar, sama seperti kita. Rasulullah itu manusia, punya istri, punya anak, punya keluarga, sedih berduka cita. Bahkan ketika istrinya tercinta Khadijah meninggal, Rasulullah bersedih. Ketika dihina, dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy, sedih. Rasulullah bagaimana mengobati dirinya? Dengan aqimis sholah, mendirikan sholat. Sholat itu disebut qurrata ayun, penyejuk hatinya baginda Rasulullah. Karena itu kata Imam Ghazali, ketika Anda sholat terus tidak menemukan ketenangan hati, tidak menemukan ketenteraman jiwa, berarti hatimu mati. Lalu yang ketiga, tempat kita ngecek hati kita ini hidup apa udah mati, ya, inda dzikril maut, ketika kita ingat mati. Ada teman kita, tetangga, sahabat kita yang meninggal, yang wafat, kita tidak pernah bisa mengambil iktibar, nggak bisa mengambil pelajaran, tidak membuat kita dekat kepada Allah. Bahkan di saat kita sendirian, kita tafakkur tentang kematian kita, ya. Akan tetapi ketika kita ingat hal-hal semacam itu, tidak membuat kita insaf, maka hati kita mati. Kalau Anda tidak menemukan hatimu di 3 tempat ini, berdoa kepada Allah, minta hati yang baru, ya. Nah, karena itulah di sini yang kedua, poinnya adalah untuk meraih sholat khusyuk, hendaknya kita mentadabburkan, ya, Al-Quran atau bacaan-bacaan ayat Al-Quran dalam sholat dan zikir-zikir yang ada di dalam sholat. Bahkan disyarahkan di sini, dijelaskan, fa'idha tadabbarul muslim adhkar ruku'i was sujud wa ghairaha minal adhkari kana aqrabu lil khusyuk. Apabila orang muslim atau orang yang sholat itu mentadabburkan, menghayati, ya, zikir-zikir yang ada di dalam sholat ketika dia ruku, ketika dia sujud, ya, atau zikir-zikir yang lainnya, itu merupakan jalan yang akrab, yang paling dekat untuk menuju kekhusyuan di dalam sholat, ya, menghayati, memahami maknanya, ya. Paling kalau kita belajar tentang memahami makna solat dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, selesai kok, ya, nggak sampai sehari. Paling kan yang intinya surah Al-Fatihah, maknanya pahami, ya. Terus subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, Allahu Akbar, sami Allah, itu aja. Tapi kita pelajari itu nggak sampai sehari, selesai kita. Supaya apa? Langkah untuk mentadabburkan, supaya kita bisa menghayatinya, ya. Ini langkah kedua untuk meraih sholat yang namanya khusyuk. Salisan para jamaah yang ketiga, langkah yang ketiga untuk meraih atau kiat meraih sholat yang khusyuk, zikrul mauti fi sholati. Ingat mati saat sholat, saat mau sholat maksudnya, ya. Ingat mati. Misalnya apa? Ketika misalnya sang imam, ya, kita sawu subufakum, luruskan saf. Nah, di situ boleh sebenarnya para jamaah ingat
ini adalah solat kita, solat yang terakhir. Nah, ingat mati maksudnya itu. Ya. Kenapa? Sebab nggak ada jaminan kan. Sekarang kita bisa solat berjamaah, solat subuh. Siapa yang bisa jamin besok besok pagi bisa solat subuh berjamaah lagi? Tidak ada jaminan. Jangankan besok solat subuh, nanti solat zuhur pun tidak ada yang bisa jamin. Karena itu setiap Anda solat, anggap itu solat terakhir. Ya, beda solat orang yang mau mati dengan solat orang yang belum mau mati kan. Nah, di sini tegas Rasulullah menyebutkan ya di dalam hadis ya, yaitu hadis yang ke-412 dari Imam Ahmad ya. Rasulullah bersabda, "Wahai umatku, idza kumta fi shalatik," apabila kalian mendirikan salat, "fasolli salata muaddiin," maka hendaknya kalian salat seakan-akan salat muaddi, salat perpisahan. Tuh, ingat mati ketika kita mau salat. Ya, sambil misalnya kita meluruskan saf kita, oh ini salatku yang terakhir. Ya, muncul kehusuan, kesungguh-sungguhan ya. Nah, dengan mengingat mati. Nah, ini yang ketiga para jamaah. Lalu rabi'an ya, yang keempat ya, langkah untuk meraih atau kiat meraih salat yang khusyuk, mujahadatun nafsi bil khusyu'i. Mujahadah itu sungguh-sungguh mengerahkan, ada usaha. Yang Allah hargaikan kepada hambanya ada usaha. Ya. Beda orang yang khusyuk tidak ada usahanya untuk kepingin khusyuk. Berarti yang keempat ini mujahadah, berusaha untuk khusyuk di dalam solat. Apa ada jaminan dari Allah ketika kita mau usaha khusyuk di dalam solat? Ini bisa dilihat dalam surat Al-Ankabut ya, ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau enggak salah Al-Ankabut ini surat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina," dan orang-orang yang jahadu bersungguh-sungguh. Fina itu di jalan Allah. Salat termasuk jalan menuju redha Allah. Kalau kita artikan fina di jalan kami, ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau salat. Sungguh-sungguh dia untuk khusyuk di dalam salat. Usaha dia ya, mujahadah, bersungguh-sungguh kepingin solatnya khusyuk. Apa yang akan Allah berikan? Lanahdiyannahum subulana. Allah yang akan membimbingnya, Allah yang akan menuntunnya untuk benar-benar menjadi orang yang khusyuk di dalam solat. Karena ada usaha. Allah menghargai usaha semacam itu. Nah, karena itu yang keempat adalah mujahadahlah kita di dalam solat sungguh-sungguh. Lalu yang kelima yang adalah para jamaah, istihdarus thawabil mutaraddifi 'alal khusyu'i. Istihdar ini maknanya menghayalkan, membayangkan pahala yang akan Allah berikan bagi orang yang khusyuk salat. Seperti apa pahalanya? Seperti apa ya hayalan yang harus ada dalam diri kita tentang ganjaran yang akan Allah berikan kalau khusyuk di dalam salat. Di sini direferensikan dalam kitab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke-206. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslim tahduruhu salat maktubah." Ya, apabila seorang muslim itu salat ya, sunnahkah maktubah ya, yang fardu, fayuhsinu udu'ahu, dia mulai berudu dengan bagus, dirapikan udunya, wa khusyu'uhu, ya dia berusaha mujahadah, seperti poin yang keempat, mujahadah dia untuk khusyuk, usaha kepingin khusyuk ya, wa ruku'uhu wa sujuduhu, dia ruku dengan cara bagus, dia sujud juga dengan bagus, illa kanat kifaratun lima qablahu minadz dzunub. Pahala yang akan Allah berikan bagi orang yang khusyuk salat ini kifaratun lima qablahu minadz dzunub, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah, menghayal kita, terbayang ya, yang kelima ini membayangkan pahala yang akan Allah berikan bagi orang yang khusyuk salat, yaitu dosa diampuni. Lalu bagaimana kalau kita membayangkan pahala? Berarti kita sholat bukan lillah dong. Ya, mari kita lihat satu sejarah para jamaah ya, agar pemahaman kita yang poin kelima ini
tetap kepada lillah, kepada Allah, bukan kita karena pahalanya. Imam Ghazali ya, yang merupakan pengarang kitab Ihya Tasawuf ya. Sekarang yang dibuka di sini oleh sahabat saya ya, Ustadz Ahmad Syuja'i, di tahqiq Ihya itu menjadi Minhajul Qasidin ya, bahwa Imam Ghazali ini punya adik bernama Imam Ahmad. Imam Ahmad, adiknya Imam Ghazali ini mahir dalam ceramah, cuma jarang diekspos ya. Kalau Imam Ghazali mahir dalam karya-karyanya ya. Jadi ketika dia orang tuanya meninggal dunia, tidak mewariskan apapun. Ada sebuah pesantren bernama An-Nizam. Disitulah Imam Ghazali bersama adiknya diserah, dititip. Siapa yang masuk di pesantren An-Nizam ini, dia hanya makan dan belajar. Dia dapat makan. Nah, tujuan Imam Ghazali bersama adiknya ya, Imam Ahmad ini tujuannya masuk di situ hanya untuk makan. Ya, bukan karena Allah. Akan tapi ketika dia dapat makan di situ, belajar bersama adiknya, menjadi orang yang alim. Ketika Imam Ghazali mendapat ilmu, adiknya mendapat ilmu, keluar sebuah makalah, ucapan dari beliau, talabnal ilma li ghairillah. Dulu awal masuk saya di sini, kata Imam Ghazali bersama adiknya, kami menuntut ilmu li ghairillah, bukan karena Allah. Fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Ketika saya mendapat ilmu, ternyata ilmu ini selalu menyuruh saya ke Allah. Nah inilah ya, orang bisa saja ketika dia sholat membayangkan ganjaran pahala yang akan Allah berikan, Allah ampuni dosanya. Tapi ketika dia melaksanakan sholat, Allah berikan kenikmatan sholat, Allah berikan kelezatan sholat, maka bukan hanya pahala yang ada, hanya lillah, berbalik kepada Allah. Nah ini hidayah bisa di tengah para jamaah. Silahkan ya, membayangkan karena pahala dah ya, sholat karena pahala, mendapatkan pahala yang Allah ampuni dosa-dosa kita. Akan tapi ya, makanya doa Allahumma rzuqna lazzatal ibadah, ya Allah berikan kami kelezatan, kenikmatan dalam beribadah. Ketika orang sudah merasakan kenikmatan, kelezatan dalam beribadah, subhanallah ya, maka nilai ini itu sudah nggak ada. Nah, awalnya di sini Allah ampuni dosa-dosanya orang yang khusyuk di dalam sholat, malam yu'ti kabirah, selama tidak melaksanakan dosa besar. Subhanallah ya para jamaah. Mungkin ada saudara kita yang berdoa, doa langsung dijawab oleh Allah. Ada orang yang berdoa sedikit lama baru dijawab oleh Allah. Bahkan ada orang yang berdoa lama baru dijawab. Mungkin kalau kita buka Al-Quran para jamaah, di antara penyebabnya orang tersebut doa kita mungkin Allah belum ijabah para jamaah, karena kita melaksanakan 10 dosa besar yang tertera dalam Al-Quran. Kalau 10 dosa besar ini kita jauhi, jangankan kita berdoa, belum ya, baru ngangkat tangan saja mungkin Allah akan kasih sudah. Kenapa? Sudah terhindar dari dosa-dosa besar 10 yang Allah sebut dalam Al-Quran ya. Di antaranya syirik ya. Jauhi syirik. Kalau syirik ini mungkin ya, jauh dari kita. Dan syirik yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua, itu dosa besar. Ya, dalam Al-Quran disebut dosa besar uququl walidain. Ya. Karena itu bahagia, Rasul menyebutkan kan, ibumu bapakmu jannatuka, sorga bagimu. Ibumu bapakmu naruka, tapi neraka bagimu. Ketika kita memuliakan ibu bapak kita, ya, ketika kita menghormati kedua orang tua kita, surga. Tapi ketika kita mengabaikan mereka, menyia-nyiakan mereka, neraka. Makanya di dalam Al-Quran 3 ayat yang Allah rangkai, enggak pernah Allah pisah, selalu digandeng. Pertama yaitu aqimis sholah. Pertama adalah atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tidak bisa dipisah. Ada orang taat kepada Allah, Rasul dibelakangi, tidak diterima. Atau taat kepada Rasul, Allah dibelakangi, tidak bisa. Harus dua-duanya, atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Allah gandeng ayat ini. Yang kedua, aqimis sholah wa atuz zakah,
dirikan solat, bayar zakat. Nggak ada artinya kita solat kalau kita tidak bayar zakat. Tidak ada artinya kita bayar zakat kalau kita tidak mendirikan solat. Tidak bisa dipisah ayat yang kedua ini. Lalu yang ketiga, anishkurli wali walidaika, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua, artinya berbakti. Gak diterima syukur kita kepada Allah kalau kita durhaka kepada ibu bapa. Tidak diterima juga berbakti kita kepada kedua orang tua apabila kita tidak bersyukur kepada Allah. Nah, ini rentetan dosa besar yang kedua, hukukul walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Az-zina, zina. Jauhi perbuatan zina para jamaah, subhanallah, ngeri kita ya. Di zaman sekarang ini sepertinya orang yang berbuat zina itu hal yang biasa. Makanya dalam surah Nur itu ya, fajlidu kulla wahidin minhuma, ya. Maka fajlidu itu cambuk mereka. Dera mereka kedua-duanya. Az-zaniyat waz-zani fajlidu. Perempuan yang berzina, laki yang berzina itu mi'ata jaldah, 100 kali dicambuk. Ya. Kan itu ada zina yang disebut, ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Zina muhson itu zina orang yang sudah nikah. Dia punya istri, punya suami, berzina. Nah, ini cambuk sampai mati kalau memang diterapkan hukum Al-Quran, ya. Tapi ghairu muhson, yaitu zinanya orang yang belum nikah, ya. Dia belum menikah, ya, belum berkeluarga, terus zina. Nah, ini 100 kali, setelah itu diasingkan. Ini Islam kalau udah berbicara tentang zina, subhanallah. Karena itu zina itu 3 akibatnya si dosanya. Di dunia kita akibatnya 3 kita dapat, di alam kubur dan di alam akhirat, di pada mahsyar nanti 1. Pertama, akibat orang berzina itu Allah cabut cahaya di wajahnya. Di antara cahaya itu kan berudu. Kita dikenal nanti ini oleh Rasulullah, dari ini umat Rasulullah min asaril udu, dari bekas air udu kita. Kalau 5 kali misalnya sehari semalam kita sholat, 5 kali kita membasuh muka kita, akan terpancar nur, cahaya. Tapi cahaya itu Allah cabut bagi orang-orang yang berzina. Nggak ada cahaya udu itu orang yang ahli atau hobi berzina. Yang kedua, akibat orang yang berzina itu rezekinya sempit, seret. Ya, apapun yang dia usaha gagal terus yakin. Oh, Pak Ustadz, ada kok tetangga saya ahli zina tapi sukses. Sukses itu menambah azabnya. Jangan percaya semacam itu. Ada tipu daya syaitan. Tetap Allah akan selalu bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Ya, orang yang berzina itu seret rezekinya, ya. Tidak membawa keberkahan dalam hidupnya itu, walaupun banyak kesuksesan yang diperoleh. Ya. Lalu yang ketiga, orang yang berzina itu khawatir di akhir hayatnya dia tidak bisa melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya kemungkinan meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah atau di luar Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini kekhawatiran sekali. 3 yang akan diterima. Mulai 1 diterima di alam kubur, nanti kumpul kita di padang mahsyar. Orang-orang yang berzina itu selalu menutup hidungnya. Kenapa dia menutup hidungnya? Dia selalu mencium bau yang sangat busuk sekali. Bau apa itu? Mohon maaf para jamaah, itulah, mohon maaf sekali lagi, itulah bau air maninya ketika zina di dunia. Allah ganti dengan bau yang sangat-sangat busuk. Ini ngeri kita ya para jamaah. Makanya selalu di mana saya mengisi kajian para jamaah, baik di para ummahat ya, akhwat ya, saya selalu sampaikan bahwa kita juga sebagai orang tua ya, sering kita memegang sambil salah mukjizat Al-Quran itu memegang kepala putra putri kita, anak kita, sambil kita bacakan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sampai selesai. Siapa yang suka baca sambil megang kepala anaknya ini ya, maka dijauhkan dari perbuatan dosa, terutama perbuatan zina dan zina. Ini yang bisa kita bentengi anak kita. Doa dan doa, tidak ada lain. Sudah disebutkan kita berakhir ya, sekarang ini benar-benar di penghujung akhir zaman. Ya, kita sebagai umat Islam ya, jarang disorot-sorot hal-hal yang islami ya.
Sekarang sudah subhanallah ya, kita berdoa para jamaah ya, hal-hal semacam ini. Nah mungkin kalau ada orang yang doa, mungkin doa kita masih tertunda, mungkin kita melaksanakan rentetan dosa-dosa besar tersebut. Ya, syirikkah kita, ya, durhaka kepada orang tua, berzina, ya, terus memakan harta anak yatim, ya, terus memakan riba, ya, menuduh wanita-wanita yang solehah berzina, ya, terus lari dari medan peperangan, ya. Ada rentetan dosa itulah yang kalau salah satu dilakukan mungkin itu penyebabnya. Nah di sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah kalau khusyuk di dalam sholat, kecuali dosa besar tadi, ya. Jauhi itu para jamaah ya. Nah karena itu para jamaah ada 5 poin inilah ya. Kalau 5 poin ini ya yang kita laksanakan, insya Allah kita sampai ke makom yang namanya sholat khusyuk tersebut. Karena sering masyhur hadis ya, yang sahihnya sudah selalu disampaikan bahwa yaumal qiyamah nanti awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah, salat. Makanya di zaman sekarang kalau kepingin lihat pribadi seseorang, lihat salatnya selesai. Ya. Apabila dia memperhatikan salat al-maktubah, salat yang 5 waktu sehari semalam, insya Allah dia pribadi yang baik. Tapi kalau salatnya ya sudah tidak diperhatikan ya, yang 5 waktu, apalagi di zaman sekarang ya, sudah ragu kita tentang kepribadian atau kesoleh dan kesolehah daripada seorang tersebut. Nah baik para jamaah, kita berinteraksi, mungkin ini yang kita paparkan ya pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada para jamaah yang mungkin ya ingin bertanya dari yang kami sampaikan ya atau di luar materi, kami persilahkan dengan segala hormat. Oh, iya. Tadi kan yang dibahaskan tentang zina. Bagaimana tentang ghibah? Ini paling bahaya loh, bergunjing. Oh iya. Iya ya, baik. Itu sangat melakukan aib orang dia tahu. Ini juga tentang khilafiyah gitu. Kita kan ada 4. Masing-masing orang kan punya hak. Masing-masing imam ini tidak masalah. Kenapa orang Indonesia ini mempermasalahkan 4 mazhab? Orang berbeda cara sholat, orang berbeda cara zikir, orang selalu dipermasalahkan. Bahkan dia mengaku ulama di depan mimbar dia katakan sesat, haram. Kenapa? Seperti itu. Saya orang Nasrani itu yang masuk Islam, tersinggung saya dengan cara seperti itu. Saya bukan hidayah Allah, bukan gara-gara manusia saya masuk Islam. Kenapa? Seperti itu. Baik, terima kasih ya. Ya mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita hidayah dan selalu membimbing kita semua ke jalan Shiratal Mustaqim. Ya, disebutkan juga di dalam Al-Qur'an itu ya, bahwa di antara juga termasuk menggibahkan dosa besar, maukah engkau, seakan makna ayat ini, memakan bangkai saudaramu. Ya, pakarihtumu, tentu kamu akan merasa jijik. Itu gambaran orang-orang yang bergibah ya. Nah lalu kalau umat Islam ini ya, orang-orang disebut kata Imam Ghazali ketika dia saling menjatuhkan ya, ini sesat, itu sesat ya. Di zaman itu ya, kalau kata Imam Ghazali, hendaknya kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Nah munculnya hal semacam itu, kelemahan kita umat Islam cuma satu ya, belum nyatu. Mohon maaf saya tinggal di Bekasi Utara para jamaah. Sangat kami sangat memiliki, bantulah kami. Kami sangat memiliki beban yang sangat berat di Bekasi Utara. Dan tidak jauh dari tempat saya tinggal Bekasi Utara itu ya, di Prima Regency ya. Terus di depannya itu Viv ya, Pila Indah Permai. Di situ dibangun gereja terbesar di Indonesia. Ya. Dengan tengah-tengah posisinya. Kalau dia menghadap ke depan itu sasarannya Pondok Pesantren At-Taqwa, terus cabang Buni sampai ke Marunda. Ya. Di arah ke terminal Bekasi ada Pondok Pesantren An-Nida, terus sasarannya. Dia berada di tengah-tengah. Ya. Apa kelemahan semacam ini? Ya. Cuma satu kelemahan kita, tidak nyatu. Ya, kurangnya persatuan. Nah karena itu Allah tegas, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguh kamu kepada tali agama Allah jami'an semua.
Ya, banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, kalbunyan, kita ini bagaikan satu bangunan satu tubuh. Ya, baik, jadi tubuh kita ini, kita sama muslim ini satu tubuh. Sekarang kalau kita jalan misalnya terus kena keinjak, misalnya kita nginjak paku ataupun duri, maka mulut kita langsung bilang aduh sakit. Ya, tangan langsung megang kaki kita, air mata terkadang kalau begitu sakit menetes, artinya langsung bersatu. Artinya menyakiti satu muslim tidak boleh. Kal jasadil wahid, kita baikkan satu tubuh. Nah, kalau munculnya, tengok para ulama salafus sholihin ya. Maaf, kalau kita buka biografinya, ada satu ulama yang selalu menekuni ilmu tafsir, ulama yang satu lagi menekuni ilmu hadis, ulama yang satu lagi menekuni ilmu tauhid, ulama yang satu lagi menekuni ilmu fikih dan lain sebagainya. Mereka antara satu dengan yang lain tidak pernah saling menjelekkan. Kenapa? Yang ada di dalam hatinya ulama, yang ada di dalam pikirannya ulama yang menekuni ilmu tafsir, hadis, fikih dan lain sebagainya, yang ada di dalam benak mereka semua sama, bagaimana memberikan kontribusi yang terbaik bagi umat mendatang. Mereka akur. Makanya itu yang saya awali mukaddimah tadi, yaitu dengan solat qobliyah dan ba'diyah. Kalau ada sahabat teman kita yang melaksanakan solat, mungkin itu ya kita belum ketemu hadisnya. Kalau sudah kan dengan lapang. Lalu bagaimana solusinya biar tidak saling menuduh semacam tadi? Dengan ilmu. Kalau ilmu kita sudah ada, oh dia pakai ini. Tadi ada orang yang sholat sunnah qabla zuhur itu 2 rakaat. Oh dia pakai hadis sahih dari Abdullah ibnu Umar. Ada saudara kita yang sholat sunnah qabla zuhur sebanyak 4 rakaat, sahih hadisnya, tapi dia pakai dari Ummu Habibah. Akur enak. Nah, itulah ya Allahu a'lam bishawab. Caranya kita sama-sama ta'lim, kita sama-sama belajar, mengikuti kajian. Ya, saya juga berpesan para jamaah ya, bahwa semua mungkin rangkaian kegiatan kajian-kajian yang ada di Masjid Nurullah ini, jika ada waktu kita yang senggang, cepat ya. Karena semakin bertambah umur kita atau semakin bertambah juga ilmu kita, kita jauh dari semacam semua perdebatan. Oh ini dipakai. Tenang kita ya. Baik para jamaah, mungkin ada yang lain lagi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sholat subuh, ya. Itu waktunya kapan ya tadinya ya kan? Matahari kan cepat banget. Apakah subuh itu boleh dilakukan sebelum matahari terbit atau sholat qabla subuh? Kalau misalnya orang nggak bisa tidur, misalnya nggak bisa bangun subuh, bangunnya pas udah matahari terbit, masih bisa nggak sih? Oh ya, baik. Begini ya, kalau umpama kita ambil satu contoh dalam puasa juga, kita bangun bulan puasa itu jam 3 sahur. Ya, ketika kita sahur terus tidur kita, tiba-tiba bangunnya jam 7, kagak sholat subuh. Ya, langsung sholat subuh saat itu kodok ya. Lalu yang kedua, bangun lagi malam yang kedua jam 3 sahur, lalu tidur, bangun jam 7. Yang nomor 2-nya dia dosa, karena ada pengalamannya pertama. Kalau yang pertama enggak. Nah, kalau orang juga misalnya ngaji ataupun ngobrol sampai jam 2, jam 1 malam ya, terus tiba-tiba bangun jam 7 kagak sholat subuh. Nah ini wadah, banyak sekarang kan yang sunnah dikerjain, yang wajib enggak. Makanya disuruh kita oleh Rasulullah, cepat tidur, cepat engkau bangun ya. Saat itu bangun langsung laksanakan, jangan ditunda. Misalnya dia bangun jam 7, ntar aja sholat subuhnya, sholat zuhur sekalian. Langsung ketika anda bangun laksanakan ya, dan sudah jatuhnya ke qadha. Itu bukan sholat subuh karena waktunya sudah habis. Kalau ditunda sholat zuhur, kalau anda masih bisa hidup, makanya suatu di qadha cepat ya. Qadha itu tunaikan segera. Kapan kita ingat langsung, jangan ditunda, karena nggak ada jaminan. Begitu bangun ada orang yang misalnya kesiangan ya, tidur dia terus kesiangan bangun jam 7 langsung. Jangan ditunda sampai zuhur karena nggak ada jaminan. Ya, makanya segera yang namanya dalam kebaikan itu ya. Allahu a'lam bishawab.
Ya, mantu mah. Ya, ya. Tadi tentang mendoakan Ahmad Yani sambil memegang kepalanya membaca surat Al-Baqarah, hadisnya gimana? Oh ya, baik. Kalau ini mohon maaf ya. Ini saya hanya cek saya tidak dapat dari abah saya. Kebetulan mohon maaf tahadus binikmah. Ya, abah saya di Lombok itu setiap malam suka ngisi kajian itu. Ana belum menemukan, cuman dikasih ilmunya semacam itu. Disuruh mungkin tuh kan kalau kita ngelihat Al-Qur'an hadis yang sahih, Al-Qur'an itu hujjatun laka wa alaik. Ya. Al-Quran itu menjadi hujah, artinya kita gunakan untuk apa aja bisa Al-Qurannya. Dari situ makanya saya disuruh bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Insyaallah mungkin akan saya cek lagi hadisnya ya. Cuman Al-Quran itulah yang disebut oleh Rasulullah lainnya bisa kita jadikan untuk apa saja. Bahkan orang untuk berbuat jahat menggunakan ayat Al-Quran ya, bisa terjadi ya. Salah satu mukjizat luar biasaan daripada Al-Quran ya. Mohon maaf ya Pak Ustaz ya, ya. Dari hadis yang pertama ya, Ummu Habibah Abdullah bin Umar bukan mutafaqun alaih ya, rawah Muslim. Kira-kira dalam Sahih Bukhari tentu tidak ada ini ya. Ya ada nggak usah di Sahih Bukhari, di kitab Bulughul Maram babus shalah itu ada. Ummu Habibah dengan Abdullah bin Umar dijelaskan ya hadis itu. Iya, semuanya dua sahih. Artinya ketika saya paparkan nggak bisa kita mati-matian memegang satu hadis walaupun sahih gitu. Dan sini wawasan kita oh ya. Nah, terhindarlah seperti tadi saling memponis ini itu selama kalau ada ilmu kan jadi nggak terjadi hal semacam itu. Allahu a'lam bissawab ya. Baik para jamaah ini yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini ya, kita berdoa mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapat tentunya selalu membimbing kita ke jalan Shiratal Mustaqim. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah merupakan kekhilafan dan kelemahan kami secara pribadi. Sama kita tutup dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.